Halo, tes tes tes. Sorry ya sebenarnya tadi udah aku upload soal masalah si kapal Indo, cuma aku take down lagi karena ternyata suaranya terlalu mengerikan buat didengar. Anjir, terlalu banyak suara suara perang peluru peluru dan segala macam ledakan bom dan misil ya. Jadi eh Oke, hari ini kita akan bahas soal masalah kapal induk. Kemarin soal masalah Bitcoin, why, kenapa halving sukses, halving dan tapi ternyata malah dam ya. Udah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang saya akan menjawab masalah pertanyaan kawan-kawan soal si kapal Indue, ya si Bebri, Bebecah, Bank Mandiri dan kawan-kawan lah segala macam gitu ya. Kenapa kok malah drop panjang gitu? Akhir-akhir ini sih aku jarang mantau saham Indo ya karena aku sendiri sedang fokus dan sedang nyaman di saham US sama crypto. Tentu saja invest ya. Aku agak kurang-kurangi kalau buat trading ya soalnya lebih suka santuy gitu. Lebih suka santuy gitu. Tanam sudah lupakan biarkan nanti cek berapa waktu kemudian gitu. Lebih enak kayak gitu kayaknya. Gitu. Oke, ini AMD juga cantik banget ya, dapat pucuk lumayan. Stop loss tipis tisu ya. Apakah ini terhitung trading? Oh ya trading dong kalau ini. Cuma swing cukup panjang. Mungkin ini bakal bisa dipanen. Prediksiku sih dalam waktu 5 bulanan sih ya. Mungkin bisa take profit di 259, 260-an lah pokoknya. Satu banding berapa ini? Target satu banding berapa? Coba. Kok nggak kelihatan? Kok sayang lamanya pasang? Ya sudah. Oke ya. Oke, kita mulai meluncur ke saham kapal Indo ya. Saham kapal Indo ya. Bebri dulu, kita masuk ke Bebri. Ini yang banyak di request ya, karena banyak yang tenggelam ternyata kapal Indo udah mulai oleng, banyak yang karam. Kasihan ya. Orang-orang pada nangis gitu loh, Mas ini kenapa kapal Indo kok gak ada berita aneh-aneh, kok pada turun, semuanya jeblok, padahal juga gak ada kasus kan, gak ada aneh-aneh, gak ada bawa duit 271 triliun. Yang bawa 271 triliun malah anteng-anteng aja sama. Yang nggak salah malah kapok. Karam kapal induk. Oke, kita masuk ke Bebri ya. Ya balik lagi semua soal order, soal net outflow sama inflow market gitu kan. Ya. Kita cek dulu secara teknikal. Kita pakai weekly. Balik lagi I love weekly by the way. Gitu. Sekarang udah di kepala 4 ya, 4680 sih. Ini udah aku tandai. Cuma ya the worst scenario karena area ini sebenarnya udah di tag. Oke lah ini bisa dibilang area demand kuat ya, tapi udah diambil sama ini. Udah diambil sama kepala yang ini. Jadi kemungkinan masih bisa turun ya. The worst scenario bisa di area kepala 4 yang sini malahan, bisa ke area sini atau bahkan ke area sini gitu loh. Jadi ini karena areanya terlalu lebar ya. Ini areanya sebenarnya selebar ini sebenarnya, selebar ini loh. Selebar ini. Jadi masih ada kemungkinan dia buat turun lebih dalam lagi buat Bebri ya secara teknikal. Saya tanyakan rokok. Mantap. Oke. Kenapa kok di sini? Ya karena di sini dilihat, lihat. Di sini disupport sama dua pucuk kuat kan. Dan ini ada area CP, bawahnya ada seolah-olah UM. Ini area kuat, belum lagi yang sebelah sininya ini malah lebih strong lagi karena disupport sama sini ternyata ada support pendananya gitu loh. Ini apa sih? Nah, ada pendananya di sini. Gini. Jadi kayak strong banget area sini. Mungkin ini bisa jadi magnet area ya, kayak seakan-akan narik buat ke area situ gitu loh. Dan ini turunnya cukup catat ya, strong lurus gitu loh, lurus ke bawah. Kayak mau krisis. Apakah ini gara-gara perang Mas ya? Siapa tahu, siapa tahu. Yang kita tahu cuma ada outflow yang gede gitu aja yang narik dari asing maupun dari lokal. Oke, kita coba cek lagi teknikalnya bebecah BBCA. Untuk bebecah ini udah aku tandai juga, dia mungkin masih bisa turun sampai ke area kepala 9 bawah ya. Mungkin ke area kepala 8, 89 atau mungkin 86-an sekitar area situ. Tapi buat terjun lebih dari ini kayaknya bakal berat banget karena apa? Jelas mungkin itu adalah masalah yang serius karena outflow-nya jelas gede banget. Apalagi kan kita bisa lihat
sebelum ditaklukkan sama si Bren gitu kan, Bang Beca ini termasuk the big top one ya, the one and only, the king gitu loh buat market cap ya, masa market cap hampir 1 T, dengan kata lain 1000 T ya, 1 kuadriliun, hampir 10%-nya apa namanya, composite index IHSG gitu loh. Itu cukup berat ya kalau sampai dia bisa turun di bawah situ, itu that's serious problem man. Gitu. Ya di area situlah kalau kalian nanti nunggu ya untuk area turn around putar arah ya. Kemungkinan besar sih di situ. Selanjutnya kita akan Bank Bemeri, BMRI. Bank Mandiri ini di sini sudah ada area cukup cantik sebenarnya, tapi kayaknya sih masih akan berputar di area situ, cenderung turun tapi akan sideways di area situ sampai di akhirnya kembali turn around. Ya sekitar area 6 sampai area kepala 5 ya, 5,57, 58 gitu kayaknya safe buat buy di situ, buat nabung. Buat tembus ke area 5,6 ya, 5.600-nya kayaknya cukup berat. Di sini juga udah dihadang lagi di bawahnya kan. Area ini. Area ini udah ngadang. Jadi kalau mau turun lagi pun juga dihadang sama area ini. Gitu. Masalahnya kepala COVID-nya ada di area sini. Kepala COVID itu ada di area sekitar sini. Jadi nggak mustahil kalau mau kepala 4,8 cuma bakal berat. Bisa ada kemungkinan turun ke kepala 4, 4,8, 4,9 cuma berat. Gitu. Buat Bang Beni, bentar aku cek Bang Beni dulu. Kemarin aku sempat cek Bang BNI itu cantik ya. Chartnya itu cantik buat swing, enak loh sebenarnya itu Bang Beni itu. Oh lihat kan ululu cantik gitu loh. Sebenarnya aku sudah pasang pending order di area sini. Area ini kok kepencet terus sih, heran aku. Area 4350 di sini. Ini cukup cantik. Tapi kalau kalian mau mulai nabung di area sini juga udah bagus. Nanti stop lossnya di bawah area sini lah. Kalau buat nabung ya, kalau buat trading ya aku di area sini aja. Aku lebih suka stop loss tipis tisu soalnya. Biar resikonya nggak gede-gede. Gitu loh. Gitu kan. Nah, setelah kita tahu teknikalnya, arah-arahnya mau kemana, batas-batasnya mau kemana, pasti masih banyak yang tanya, ini kenapa Thomas kok masih turun terus tuh, kenapa? Ada berita apa, ada something apa, ada fundamental apa? Balik lagi, semua soal order gitu loh. Nggak peduli masalah itu support resistance cuantik, fundamental looking good, atau segala macam, laporan keuangan bagi terus ya. Ya kalau kita bilang masanya kan perusahaan bagus mas, perusahaannya ngasilin duit, laporan keuangan bertumbuh, bagi dividen rutin gitu kan. Hey bro, satu, kamu bilang perusahaan yang laporan ngasilin duit terus, bertumbuh, dan juga bagi dividen rutin itu adalah perusahaan bagus. No bro, itu perusahaan normal, karena pada awalnya perusahaan diciptakan buat ngasilin duit. Kalau emang nggak kayak gitu, malah perusahaan brengsek gitu loh. Paham nggak? Itu perusahaan normal. Dan normal juga untuk sebuah stok, sebuah saham itu ya, dia itu naik turun gerakannya. Stock is not always up, bro. Gitu loh. Semua market financial itu punya cycle, kecuali reksadana pasar uang sama reksadana obligasi pendapatan tetap ya. itu beda cerita. Nanti ada yang bantah untuk, nah itu reksadana pasar uang ya, tak amplong kan. Nah, mereka itu bisa naik bisa turun, ada saatnya di mana penurunan seperti ini justru adalah masa panen buat mereka yang menanti untuk membeli di harga murah. Inilah adalah masa panen mereka. Ini adalah gimana ya, kayak titik temu antara rasa kangen dan penantian mereka terbayarkan di sini agar mereka bisa mulai nyicil gitu kan. Kapan sih ini turun, kapan sih ini turun gitu kan. Sedangkan yang beli di pucuk ya ini masa suram buat kalian. Gitu. Nah, nanti juga ada di mana dia udah mulai berbalik arah dan tembus ATH. Nah, ini adalah masa suram buat mereka yang telat beli dan mereka yang denial, yang bilang bahwa ini masih bisa turun lagi. Enggak lah, ini masih bisa lebih murah lagi gitu. Mereka akan merasa suram. Atau yang belum akumulasi banyak, apalagi yang nggak beli, yang nggak punya barang. Dan juga ini adalah masa angin segar, musim semi buat mereka yang nyangkut di pucuk, akan mulai melihat portfolio mereka hijau kembali. Gitu. Jadi saham itu ada cycle-nya, nggak mungkin juga saham kok lurus ngene gitu kan ya. Ya.
Ngapain Apple, Samsung gitu kan, perusahaan Samsung, Huawei, Google itu kok repot-repot bikin perusahaan, ya beli aja saham, always up kok, pasti kok keuntungannya kok, ngapain juga jualan cilok, jualan pentol, jual beli aja saham, gitu loh. Iya enggak, iya enggak, iya enggak, iya enggak, gitu loh. Nah ini cara ngakalnya gimana mas, suatu saat nanti biar kita belinya itu inu gitu loh, biar nggak terlalu kepucuan nabungnya. Kalau saya sih biasanya pakai alat bantu. Ada yang mereka suka fundamental itu pakai value gitu loh. Jadi pakai PBV. Buat saham jenis stalwart itu paling enak sebenarnya. Buat saham jenis stalwart kalau buat nabung ya, untuk ngukur kalian beli di harga murahnya gimana, biar nggak terlalu kepucut tuh enak. Kita bisa pakai alat teknikal ataupun fundamental. Fundamental kalau pakai value, kita bisa pakai PBV gitu kan. Soalnya kalau untuk saham yang stabil kayak gini kan PBV ada tiga. Ada PBV rata-rata tertinggi, bentar, rata-rata termurah, sama rata-rata wajar gitu loh. Nah, di Stockbit sebenarnya ada kok, di Stockbit kok. Di Stockbit ada kok. Kalian bisa lihat cek forecast PBV sama juga PBV rata-rata per tahun gitu kan. Kalian coba cek untuk 10 atau 5 tahun kan, rata-rata tertinggi berapa, rata-rata wajar berapa, rata-rata murah berapa. Kalian bisa cek. Nanti ketika dia udah di bawah wajar atau pas di harga wajar, kalian bisa mulai nabung. Ketika udah terlalu tinggi ya kalian stop, jangan nabung dulu. Kecuali jika plan awal kalian emang DCA, kalian nggak peduli harga, kalian nggak peduli dapat di mana, yang penting nabung aja, masuk nggak lihat chart, nggak panik gitu loh. Nah, yang kedua bisa pakai teknikal gitu. Alah, teknikal apa sih Mas? Ilmu jaga lilin gitu, ngitung-ngitung candle, ilmu anak TK kan, ngelihat krayon, hijau merah. Ini ilmunya emak-emak sih, ilmu buat nawar harga kok, ngenyang jadi gitu. Sip, aku mati. Hmm. Kalau aku sih ya pakai IMA, Exponential Moving Average. Ketik aja IMA gitu loh, ribet deh. IMA. Ini yang pertama ya, rata-rata pergerakan eksponensial. Ini loh. No. Itu loh. Ya kita klik. Nah, kita ganti jadi 100. Wah, masih oke. 100 ini berarti rata-rata dalam pergerakan 100 hari gitu. Oke, nah. Jadi jika aku ya, kita pakai weekly aja. Aku love weekly kok. I love weekly by the way. Nggak terlalu rendah juga nggak terlalu tinggi gitu, standar. Jadi ketika harga ini di bawah IMA, kita bisa buy. Ketika harga udah di atas IMA, biarin aja, biarkan dia lari gitu. Biar apa? Biar efekmu bagus. Ketika dia turun, kalian bisa beli di harga murah, akumulasi. Ketika dia naik, biarkan. Jadi ketika harga makin turun, kalian damage minus portfolio ke akun kalian gak terlalu besar gitu loh. Dan maksudku itu bukan masuk secara lamsam ya. Ya terserah sih kalian strateginya gimana. Kan ada yang masuk secara lamsam, ada yang masuk secara DCA, dollar cost averaging. Nyicil gitu loh ceritanya. Kalau lamsam, ini sekali lagi kesalahan orang-orang juga ya. Lamsam kadang langsung all in gitu, terlahir all in, duit masukkan, BPKB masukkan, surat tanah mertua masukkan, nanti bapaknya dijual di Tokopedia masukkan. Nah, nanti duit anak susu, duit pampers, duit anak kuliah masukkan semua. Enggak gitu konsepnya. Sugih ya sugih, tapi ini iling, pasar juga bisa turun gitu loh. Oke. Gitu loh. Jadi ingat average good gitu loh. Dan juga ingat plan, balik lagi ke plan ya, balik lagi resiko berapa yang sanggup kalian tanggung, resiko yang membuat kalian nggak kehilangan kepala dingin kalian, nggak bikin kalian berpikir nggak rasional. Dulu kalian bilang ini aman, kapal induk beli di mana aja oke, tapi ketika turun dikit ngeluh, turun dikit nyesel. Jadi nggak rasional karena apa? Ada dua. Satu, kalian nggak punya plan, ikut-ikut orang. Atau nomor dua, kalian masuk terlalu besar sehingga resikonya nggak sanggup kalian tanggung. Gitu. Kan ya berat. Ya seaman apapun saham ada resiko penurunan. Ketika terlalu besar, ya sekuat mental apapun kalian ngelihat duit kayak gitu melayang. Susah bro. Soalnya mental manusia itu ada yang namanya loss aversion. Jadi manusia cenderung untuk tidak kehilangan
dan menjaga apa yang udah mereka miliki gitu loh. Makanya perasaan ketika mendapatkan duit 1 juta itu nggak sebanding ketika kalian kehilangan 1 juta, ya enggak? Gitu. Nah mas, terus ini emang kenapa mas kok turun kayak gini, turun kayak gini segala macam? Alah, kalian nggak usah cari alasan kenapa kok turun, kenapa kok ini. Ya oke lah, ini kayak alasannya ya karena ada yang jualan gitu loh. Kalau yang asing ya karena mungkin duit mau pulang, mau take profit gitu loh, mau nikmati profit, mau leha-leha, mau liburan, atau ada alasan keuangan seperti butuh dana besar buat pemilu, buat kampanye, atau mungkin buat nambah dana perusahaan. Ya siapa yang tahu, who knows gitu loh. Kalau yang buat lokal ya siapa tahu buat beli iPhone atau apa, kita nggak tahu. Yang penting intinya ada yang jualan. Gitu loh. Karena aku tahu kok, kalian ini cari tahu masalah kenapa kok turun, kenapa kok ini, kenapa kok jomplang, jempalik segala macam itu. Saya yakin yang kalian ingin tahu bukan masalah alasan fundamentalnya atau alasan apa, berita apa. Yang kalian tahu adalah kapan pastinya yang minus bisa balik jadi plus, iya kan? Kepastian kan yang kalian carikan, pembenaran kan yang kalian carikan, konfirmasi, angin segar yang kalian carikan. Bukan masalah ada apa, no, ini bukan about what, but about when, tapi kapan bisa balik lagi. Bukan apa yang terjadi. Bukan, tapi who, siapa yang bisa disalahkan, dan when, kapan bisa balik lagi jadi profit gitu loh. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Oh. Karena apa? Buktinya ketika saham naik tinggi kalian nggak mau tahu kok alasannya kenapa. Tapi ketika saham loss kalian sibuk mencari pembenaran dan cari alasan kenapa kok turun. Aneh nggak sih? Karena kalian mau ketika yang jadi alasan penurunan dan kerugian kalian itu kalau bisa segera diselesaikan, atau kalau itu orang ya segera dihilangkan. Anda nggak mencari masalah. Maksudnya gini loh, berapa banyak sih orang di YouTube yang jelaskan ketika saham itu ada resiko terdelusi harganya, ada resiko penurunan harga. Tapi toh intinya kalian tetap masuk kan karena ada iming-iming buat mendapatkan profit lebih. Biar bisa ngasilin uang sambil tidur gitu loh, ya enggak? Tapi lihat kalian sekarang yang nggak punya plan, ikut-ikut orang, nggak tahu kayak gimana caranya, nggak tahu kayak gimana ilmunya, dengan apa namanya ya, impulsive bias, membeli dan saya harap ini suatu saat pasti penting kok, tapi nggak tahu perencanaan kalian, kerugian kalian berapa, kalian buat apa, dan kedepannya akan gimana, kalian nggak mau tahu. Yang penting beli aja dulu lah, pasti profit kok gitu loh. Impulsive bias, impulsive bias, iya nggak? Apa yang ngomong apa sampai lali mau. Pada intinya ya itu semua akan jadi lingkaran setan gitu loh. Kalian akan akhirnya masuk rugi, cut loss, cari saham yang lain. Nanti saham yang kalian cut loss malah naik duluan, saham yang kalian beli mah muter-muter di situ aja, cut loss lagi, balik lagi ke saham yang lama, muter-muter di situ lagi. Coba think again bro, think again. Besok lagi gini deh. Kalian coba beli buku Sidu atau buku buuhan gitu ya. Kalian catat perencanaan kalian. Nanti di halaman pertama catat ya. Itu tulis di halaman pertama. Kalian beri karena apa? Kalian jual karena apa? Nanti berapa yang bisa kalian resikokan? Berapa resiko yang bisa kalian tanggung? Gitu. Setelah itu halaman kedua. Nah itu kalian catat jurnal buat kalian. Kalian beli apa gitu? BBRI. Tanggal berapa lot. Itu berapa dari portfolio kalian, dari aset kalian. Alasan kalian beli karena apa? Dan nanti alasan kalian jual karena apa? Karena di harga sekian kah, atau karena udah take profit kah, karena nggak sanggup loss kah, gimana gitu. Nah nanti kalian tutup buku, nanti suatu saat ketika kalian mau cut loss atau mau stop loss atau emang nggak kuat, kalian coba buka lagi deh, itu bener nggak sesuai analisamu, nggak sesuai skenario mu, nggak gitu. Coba deh, pertama memang membosankan kok, tapi suatu saat nanti kalian akan terbiasa dan jadi asik, jadi habit malah gitu loh. Gitu. Jadi jangan jadikan ini ya saham pasar investasi yang harusnya santai, yang katanya bisa ngasilin duit sambil tidur, malah bikin kalian nggak bisa tidur, nggak bisa ngasilin duit malah hilang duit lagi gitu loh. Jadi akhirnya kalian itu yang pengen bikin duit bekerja buat kalian malah dikerjain sama market. Kan nggak lucu juga. Jadi kesimpulannya adalah balik lagi, satu, di market itu ada kepastian tapi tidak dalam waktu dekat.
Semakin pendek kalian mencari kepastian, semakin kalian mencari kepastian dalam jangka waktu yang terbatas, makin tidak pasti yang kalian cari. Karena apa? Banyak sekali yang akan terjadi dalam waktu yang singkat itu, tapi dalam jangka waktu panjang. Gitu loh. Saham yang bagus akan menjadi pemenang. Gitu Mas Bro. Ya. Oke lah, kesimpulannya adalah siapkan lagi mental kalian, coba tata lah berapa yang bisa kalian resikokan, apa rencana awal kalian masuk ke saham ini gitu kan. Jangan terus cari pembenaran. Analisa itu ada dua, analisa untuk menentukan resiko dan juga posisi kalian dan target kalian, dan yang kedua adalah analisa setelah masuk untuk menjadi pembenaran dan konfirmasi dan cari angin segar dari kesalahan kalian. Jika kalian terlalu sering melakukan yang kedua, wah itu red flag, hati-hati. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Saya Hirin dan semoga bisa ketemu di video selanjutnya kalau saya lagi nggak malas bikin video.